Shalom, shalom semuanya, shalom adik-adik, shalom kakak-kakak semuanya. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sebelumnya adik-adik dipersiapkan dulu Alkitabnya. Kita akan memulai ibadah. Dan jangan lupa ya adik-adik, kalau untuk adik-adik yang bisa on cam, jangan lupa on cam ya, biar kelihatan yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Ya, oke adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadahnya. Adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduhnya pribadi. Adik-adik, untuk membuka ibadah kali ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 1, baitnya yang pertama dan yang kedua, Haleluya Pujilah. Adik-adik, sekarang kita akan membuka ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam seminggu ini, di mana pada hari Minggu ini ya Tuhan, kami mau berkumpul kembali melalui Zoom ya Tuhan, kami mau ibadah persekutuan teruna ya Tuhan. Tuhan berkati hati kami ya Tuhan, buka telinga kami, agar kami bisa mendengarkan firman yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam Mazmur Pujian. Kakak mau minta tolong satu adik layan untuk temenin kakak baca Mazmur Pujian berbalas-balasan ya. Nah, Denis bisa bantuin kakak baca? Ya,
Mazmurnya sambil disiapkan ya, dari Mazmur 119 ayat 65 sampai 72. Mazmur 119 ayat 65 sampai 72. Denis, kita baca berbalas-balasan. Kakak baca ayat yang menjorok keluar, Denis baca ayat yang menjorok ke dalam. Oke, Kak. Oke. Udah ketemu semua ya. Kita baca ya. Mazmur 119 ayat 65 sampai 72. Kebajikan telah kau lakukan kepada hamba-Mu. Ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak. Tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Terima kasih, Denis. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Kak Ian. Silakan Kak Ian. Oke adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan karunia yang Kau boleh limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini saat ini, dan bersiap untuk kembali membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja atas hamba yang akan menyampaikan maupun pada adik-adik yang akan mendengarkannya. Jauhkan segala roh jahat yang akan mengganggu kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, ini kalau kalian lihat
baru berenam, bener ya? Kak Adela nih. Sebentar. Baru Yonatan, Gabriel bin Riana, dan Brian. Baru segitu ya? Betul ya Kak Tepe? Ayatnya dari Ulangan 4. Ulangan 4, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Mungkin bisa satu adik-adik 2 ayat. Kalian mau dengerin suaranya Yonatan dulu. Ayat 1 dan 2. Bisa ya Yonatan ya? Yonatan Shatau. Oke, nanti ayat 3 dan 4-nya boleh Gabriel. Bisa ya? 5-6-nya Denis. 7-8-nya Diel. 9-10-nya Riana. 11-12-nya Brian, nanti 13 sama Kak Ian. Oke. Diel tadi 78. Halo, Jonathan. 1-2. Kalau saya keberapa, Kak? Hah? Saya keberapa? Luke tadi ini Kak. Luke tuh tadi suaranya berat banget ya Luke ya. 5-6 sebelum dia. Atau 5-6 itu ya. Diulang lagi aja Kak, mungkin Kak, pembagiannya. Oke. Yonatan 1-2. Ya. Gabriel 3-4. Dennis 7-8 itu Luke. 9-10. Kok cepat amat ya? 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10. Riana 11-12. Taduh. Jadi bingung. 1-2 kan sama Yonatan. Ya. Ini Gabriel bisa kan, Gabriel? Bisa, Pak. Bisa ya. Gabriel 3-4. Dennis ternyata yang 5-6. Luke 7-8. Dia 9-10. Thank you Dennis sudah ditulis. Riana 11-12. Oh ternyata Brian 13 doang. Jadi kalian nggak perlu baca. Gitu nggak? Oke, silakan mulai dari Yonatan. Musa menasihati bangsa itu melihara hukum Allah. Ini sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Oke, lanjut. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu
telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa, yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Dia. Dia di unmute ya dia. Aku tadi suruh baca yang mana tadi, Kak? 9-10. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Oke, Riana 11-12. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Brian. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman. Dan ia menuliskannya kepada 2 loh batu. Ya, demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Oh, saya pikir Astrid mau nyanyi. Enggak ya. Oke. Adik-adik, sekarang kita, Kak Ica boleh tolong di-share screen-nya. Iya, yang kita bahas adalah memelihara hukum Tuhan. Nah, adik-adik bicara soal hukum Allah yang ada 2 itu, kalian yakin adik-adik semua udah pada tahu. Jadi kalian hanya menuliskannya saja di sini. Bahwa secara umum dibagi 2 ya adik-adik ya. Bahwa yang sebelah kiri itu adalah kita sebut dengan hukum yang mengasihi Tuhan. Nah, yang sebelah kanannya itu hukum yang mengasihi sesama. Jadi, simpelnya hukum Allah atau 10 perintah Tuhan ini dibagi 2. Tapi kalau misalnya ada ditanya, apakah hukum perintah Allah, ya jangan disebutin. Hanya 2, mengasihi Allahmu dan mengasihi Tuhan. Enggak, harus detail. Tapi gampangnya ini dibagi 2. Ya, ada bisa lihat di situ. Nah, bicara mengenai kitab Ulangan, seperti namanya ulangan, ini benar-benar hanya untuk mengulang ya adik-adik ya. Jadi kenapa diulang? Karena selama perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan dari Mesir, itu butuh waktu 40 tahun. Dan kitab Ulangan ini ditulis di saat-saat menjelang masuk ke tanah Kanaan.
Berarti setelah kurang lebih 40 tahun mereka ada di padang gurun. Nah, 40 tahun ini gitu, dianggap waktu yang cukup lama. Jadi mungkin banyak yang lupa apa yang udah terjadi dengan perjalanan 40 tahun. Dalam rentang waktu 40 tahun ini juga lahirlah generasi baru. Mungkin ada yang umurnya baru setahun atau bahkan umurnya mungkin udah 20 tahun yang tidak merasakan perjalanan-perjalanan di awal bangsa Israel keluar dari tanah Mesir gitu. Nah, ini makanya dituliskan kembali dan disampaikan oleh Musa. Musa berbicara kepada generasi baru khususnya yang lahir selama perjalanan menuju Kanaan. Jadi di ayat 1 dan kedua itu mereka diajarkan bahwa mereka harus mendengar ketetapan dan peraturan supaya dapat berkat, dapat janji dari Tuhan yang kayak gitu. Ayat 3 dan 4 bicara mengenai, ingat nggak dulu ada Baal Peor? Baal Peor itu nama berhala yang sempat disembah dan katanya dagingnya dimakan bareng-bareng dengan istri-istrinya. Nah, itu yang Tuhan tidak berkenan dan Tuhan nggak mau itu lagi terjadi. Dan itu ditulis bahwa ada satu bagian dari firman Tuhan yang bicara mengenai jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dia Tuhan sangat tidak suka kita sebagai umatnya menyembah Allah lain. Ayat 5-8 itu bicara mengenai ingatlah dan ditegaskan bahwa umat itu harus terus memegang yang namanya ajaran, memegang yang namanya peraturan Allah dalam negeri yang dimasuki. Nah, ayat 9-13 itu bicara mengenai waspada dan berhati-hati. Di sini diingatkan bahwa bangsa Israel harus terus meneruskan hukum Tuhan ini ke anak cucu, ke cicit. Bahkan ternyata sampai sekarang ya adik-adik ya, sampai kita di saat ini pun masih memegang yang namanya 10 perintah Allah. Dan ini harus kita terus jalankan. Gitu adik-adik. Nah, berbicara mengenai yang namanya menjalankan perintah Allah. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ini bukan sesuatu yang gampang. Slide selanjutnya ke Ica. Kalau boleh minta komentar adik-adik, ini berbicara mengenai hukum yang keberapa sih? Hukum yang kelima. Itu Dennis ya? Yonatan. Yonatan. Betul banget, Yonatan. Hukum yang kelima, hormati ayah dan ibumu. Ini di gambar dilihat bahwa sang anak ini nggak cuma cewek ya, cowok juga ya. Tampak menolak saran dari ibunya. Semalam Kayan ceritanya lagi nonton YouTube, bicara mengenai adalah interview sambil bercanda-bercanda gitu mengenai 4 orang artis. Dan mereka punya satu kesamaan adik-adik. Mereka sangat menyesali kepergian ayahnya. Kebetulan 4-empatnya ini ayahnya sudah meninggal. Dan mereka sangat menyesali kepergian ayahnya. Apa yang mau disampaikan bahwa ternyata saat ini gitu kan, mereka sangat merindukan kehadiran kedua orang tuanya. Kalau dalam kasus tadi ayahnya. Dan mereka menganggap figur ayah itu sebagai sesuatu yang menjadi dambaan mereka gitu. Nah, mungkin saat ini adik-adik bisa ngelihat bahwa aduh, yang namanya orang tua kok kesannya terlalu banyak ngatur ya gitu. Kok terlalu banyak ikut campur gitu, terlalu banyak ngurusin, terlalu banyak membatasi. Jadi kesannya nyebelin banget gitu ya. Jadi kesannya ngeganggu banget yang namanya orang tua. Aduh, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit nggak boleh. Padahal adik-adik tahu gitu kan. Dari kisah yang Kak Ian dengar di YouTube itu, setelah dewasa akhirnya mereka menyadari, setelah mereka menjadi orang tua, mereka menyadari bahwa
apa yang disampaikan oleh orang tua saat ini nih ke adik-adik, itu sesuatu yang baik untuk adik-adik. Itulah makanya Tuhan menuliskan, Tuhan minta kita menghormati ayah dan ibumu, gitu kan. Bukan untuk membatasi, tapi lebih karena orang tua tahu apa yang terbaik dan menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Maka dibikinlah aturan-aturan lagi. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, bukan untuk mengekang. Itu penerapannya. Makanya sulit adik-adik untuk menjalankan yang namanya 10. Ini baru 1 aja udah susah, gitu kan. Tapi bicara mengenai kitanya harus siap, kitanya harus teguh. Gitu. Slide selanjutnya. Nah, kalau ini kira-kira apa ya? Ada yang bisa bantu Kak Ian? Kira-kira perintah hukum apa ini? Ada yang bisa kasih jawaban nggak? Lu kira-kira apa lu? Yang ketujuh, Apa itu? jangan berzina. Betul, betul sekali. Jangan berzina. Mungkin di lingkungan adik-adik yang namanya pegang gadget udah setiap hari ya, dan itu harus pegang ya, karena kebanyakan masih PJJ, sebagian mungkin udah PTM. Tapi yang namanya pegang gadget nggak mungkin, ada aja konten seperti ini, warning adults only. Padahal buat orang dewasa sendiri ini nggak boleh terlalu sering dilihat karena berdampak buruk, apalagi buat adik-adik yang masih usia remaja yang belum punya banyak pertimbangan. Ini meskipun diperingatkan hanya untuk dewasa, orang dewasa pun tidak boleh terlalu sering ke sini gitu, karena masuknya ke berzinah kalau kita bicara mengenai hukum Tuhan gitu. Sedangkan buat adik-adik mungkin wah keren nih kayaknya bisa nonton ginian gitu kan, bisa sharing sama teman-teman terutama yang cowok-cowok gitu. Wah, nanti dilihatinnya kayaknya keren gitu, nggak culun jadinya pernah lihat kayak ginian, padahal ini sama sekali tidak baik. Dan Tuhan juga sudah melarangnya jauh sebelum kita mengenal gadget, kita mengenal konten porno seperti ini gitu. Udah diingatkan jangan berzinah gitu kan. Nah, yang terakhir boleh dikasih lihat Kak Ica. Kira-kira ini melanggar hukum Tuhan yang keberapa ya? Ada yang bisa bantu? Yang keenam, Apa itu? jangan membunuh. Itu siapa yang ngomong? Yonatan. Betul sekali, Yonatan. Ini tidak diperlihatkan mereka akan membunuh ya. Ini kalau buat kalian gambar mengenai bullying. Tidak membunuh, gitu, tidak menghilangkan nyawa, tapi ini yang namanya membunuh karakter, membunuh kepercayaan diri orang yang dibully. Nah, hal-hal tadi gitu adik-adik, hal-hal bagaimana kita males ngedengerin orang tua, bagaimana konten porno ada di gadget kita, bagaimana bullying bisa terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah contoh-contoh nyata bagaimana 10 perintah Tuhan ini memang harus dijalankan. Bagaimana Tuhan sudah mengaturnya, bagaimana Tuhan sudah menetapkannya jauh sebelum kita lahir. Gitu. Dan memang susah, nggak gampang untuk menjalaninya. Perlu sikap hati yang teguh, perlu kesetiaan, perlu keyakinan buat bisa menjalankan 10 perintah Tuhan, cuma 10. Tapi susahnya setengah mati. Nah, kali ini kita diingatkan, itu memang harus dijalankan. Adik-adik mau nggak mau memang harus dikerjakan. Supaya apa? Tuhan menjanjikan ada berkat. Sama seperti orang Israel yang mengikuti perintah-perintah Tuhan, akhirnya bisa masuk ke Kanaan. Tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah hadiah
adalah bagian dari penggenapan janji Tuhan untuk dapat melakukan 10 perintah Tuhan. Nah, kita juga sama. Kalau kita masih mau melakukan ini, masih mau memelihara yang namanya 10 perintah Tuhan, kita juga dapat berkat. Berkatnya nggak mungkin berupa uang, mungkin berupa yang namanya kedamaian. Banyak berkat Tuhan. Berkat Tuhannya bisa dalam bentuk apapun, kesejahteraan, ketenangan. Karena apa? Karena kita mau menjalankan 10 perintah Tuhan tadi. Itulah yang ingin ditegaskan pada minggu hari ini, bagaimana kita sebagai remaja, adik-adik sebagai anak-anak muda, diingatkan bahwa 10 perintah Tuhan itu udah ada sejak dulu. Dan sejak dulu pula Tuhan meminta kita untuk tetap setia, untuk tetap memegang yang namanya 10 perintah Tuhan. Ada kesulitan memang, minta bantuan Roh Kudus untuk terus menemani kita agar kita setia yang namanya menjalankan 10 perintah Tuhan. Dan biarlah masing-masing kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kelak mendapat berkat, mendapat kegenapan janji Tuhan. Karena apa? Karena kita mau melakukan 10 perintah Tuhan ini. Amin. Baik, terima kasih Kak Ian atas pelayanan firman-Nya. Adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan ibadahnya. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari kita baitnya yang pertama dan yang kedua, haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih, kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Seperti biasa, ada yang mau menemani Kak Ian untuk berdoa? Ayo, ada yang bersedia? Siapa nih? Ya, kasihan Kak Ian gak mau sendiri. Kak Ian maunya kayak. Siapa yang bisa? Volunteer aja. Volunteer. Nampaknya akan susah kalau minta volunteer. Kalau gitu, kakak tunjuk aja ya. Iya. Siapa ya? Pilih satu cewek, satu cowok deh. Suara kakak ada nggak ya? Ada. Kakak tunjuk Riana sama siapa ya? Gabriel. Gimana? Bisa ya? Riana bisa? Bisa, Kak. Oke, Gabriel ada suaranya? Ada, Kak. Bisa, Kak. Oke. Hebat, mantap. Kalau gitu, kalau untuk pokok-pokok doanya seperti biasa ya.
untuk PT, untuk gereja, untuk sekolah, untuk mungkin ada yang udah mau ujian, atau untuk keluarga, orang tua, untuk bangsa dan negara. Pembagiannya mungkin dimulai dari Riana aja dulu. Nah, Riana berdoa aja, nanti disambung sama Gabriel, nanti ditutup sama Kak Ian. Oke? Ya. Oke, silakan Dena. Semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami dari pagi malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Dan kiranya firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar kami ingin berdoa untuk PT ya Bapak. Terima kasih atas para kakak layan yang boleh Tuhan sediakan bagi PT ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati para kakak layan kami, agar kiranya mereka dapat terus melayani Tuhan ya Tuhan. Biar kiranya juga Tuhan yang memberikan kepada mereka selalu kesehatan, Tuhan juga yang memberkati mereka dalam setiap pekerjaan dan juga pendidikan yang mereka laksanakan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk para pemimpin yang boleh Tuhan sediakan bagi bangsa kami ini. Dan kiranya Tuhan yang memberkati para pemimpin kami dari yang teratas sampai yang terbawah. Dan kiranya mereka dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Tuhan juga lah yang ikut campur tangan dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Dan kiranya keputusan yang mereka ambil dapat menjadi keputusan yang benar dan baik ya Tuhan, sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, serta bangsa yang dapat segera terbebas dari COVID-19 ini juga ya Tuhan. Tuhanku yang baik, biar kiranya Tuhan juga yang memberkati para dokter kami, biar kiranya mereka dapat menyembuhkan para pasien COVID-19 ya Tuhan, sehingga para pasien COVID-19 dapat segera sembuh dan dapat segera beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapak kami yang baik. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman KP yang masih ujian dan sedang sakit. Ya Tuhan, berkatlah mereka semua agar mereka bisa mendapatkan kesehatan mereka kembali dan bisa beribadah di ibadah PT ini ya Tuhan. Dalam nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami di gereja kami. Dari mulai Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Edi Meyer MTH, untuk Pendeta Jemaat Bapak Ferdinand Ishak Mamangkei, ataupun untuk Pendeta Ivon Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka dengan hikmat yang daripadamu boleh membimbing kami, mengantarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari Tuhan. Berilah mereka juga kekuatan, berikanlah mereka kesabaran, berikanlah mereka hati yang seperti hamba yang mau terus melayani, mau terus menjadi pemberita firman yang baik Tuhan. Berkatilah mereka dan keluarga mereka dimanapun mereka berada. Demikian juga untuk para presbiter Tuhan yang telah ditugaskan untuk membantu kelancaran penata layanan di gereja kami, Tuhan. Biar masing-masing boleh melakukan dengan sepenuh hati sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya juga, Tuhan. Juga untuk para pegawai kantor Tuhan yang melaksanakan tugas untuk keperluan administrasi, kelancaran urusan gereja Tuhan, biar Engkau berikan mereka juga hikmat Tuhan, agar mampu melakukan tugasnya dengan baik. Untuk para petugas yang bertugas di hari Minggu, baik untuk organis, untuk pro kantor, petugas multimedia, untuk tim streaming, biarlah Tuhan Engkau juga memberkati. Pelayanan ini bukanlah sesuatu yang mudah Tuhan, tapi dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami yakin semua boleh bekerja dengan baik. Untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bergumul untuk pembangunan tahap kedua gereja kami Tuhan. Saat ini, hanya karena berkat daripada-Mu, kami boleh memiliki ruang
masing-masing bakat yang kelak boleh kami gunakan pada saat kami diizinkan untuk kembali beribadah di rumah-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu, Tuhan. Dan kami saat ini bergumul untuk membangun tahap kedua, di mana kami berencana untuk memiliki gedung pastori yang pertama, maupun ruang kantor dan ruang serbaguna, Tuhan. Biarlah Tuhan Kau boleh menggerakkan hati para donatur untuk membantu pembangunan gereja kami ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, semuanya bukan untuk puji-puji dari manusia saja Tuhan, tapi agar kami memiliki gedung, tempat, dan prasarana yang lebih layak, sehingga kami boleh semakin khusyuk beribadah kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan tugas kami sendiri Tuhan, dan biarlah menyerahkan semuanya dari apa yang terbaik menurut pandangan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak pergumulan kami yang lain. Keterbatasan lidah kami membuat kami tidak mampu mengucapkannya satu persatu, tapi biarlah Tuhan Kau boleh menyendengkan telinga-Mu pada setiap doa yang kami panjatkan, baik dalam hati, dalam waktu-waktu doa kami, biarlah Engkau boleh mendengarkannya Tuhan. Dan biarlah pergumulan-pergumulan kami yang lain juga boleh Engkau dengarkan Tuhan. Boleh Engkau berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Dan doa yang jaga sempurna itu hanya kami alaskan demi Putra-Mu yang tunggal, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Riana, terima kasih Gabriel, terima kasih juga Kak Yan. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Seperti biasa ya adik-adik, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, untuk adik-adik dan kakak-kakak yang mau memberikan persembahan melalui scan QR code atau dompet digital gitu kan, adik-adik bisa langsung scan QR code yang ada di layar adik-adik masing-masing. Tapi untuk adik-adik yang mungkin belum bisa memberikan persembahan melalui dompet digital, adik-adik bisa memberikan persembahannya disatukan dengan persembahan orang tua. Oke, adik-adik sambil mempersiapkan persembahannya, kita akan bernyanyi dari NKB 199, bait yang pertama dan yang kedua, Sudahkah yang terbaik kuberi. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Untuk adik-adik dan kakak-kakak yang mau memberikan persembahan melalui code bisa di-scan QR code.
yang terbuang, sedikit ku beri padanya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syukur. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, berkat melimpah yang kami terima setiap harinya ya Tuhan. Tuhan, pada hari Minggu ini ya Tuhan, pada ibadah kali ini kami mau memberikan sebagian berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah berkat yang kami mau berikan ini mungkin tidak seberapa nilainya, tapi berguna ya Tuhan untuk gereja, bangsa, dan negara. Tuhan berkati persembahan ini, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam warta teruna yang akan disampaikan oleh Kak Stefanus. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Alisa. Kak Ian, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Kak Ian sekeluarga. Sama-sama Kak Stefanus, Tuhan berkati. Oke, untuk adik-adik, Kak Stef dapat kabar kalau sekolah udah mulai pada ini lagi ya, udah mulai tatap muka walaupun belum full ya, belum full 7 jam dalam sehari kali 5 hari. Mungkin ada yang beberapa, mungkin ada yang selang-seling, ada yang seminggu sekali, atau ada yang 2 hari, 3 hari sekali. Kak Stef nggak tahu deh. Cuman Kak Stef mau nanya deh ke siapa ya? Ke Brian. Dek, udah mulai sekolah tatap muka? Iya, udah mulai ada rotasinya gitu. Gimana aturan rotasinya di sekolah Brian? Kayak per hari begitu, udah mulai besok. Kayak Besok. kelompok gitu, dari setiap kelas, satu kelompok ada 3 orang. Oh, jadi setiap kelas tetap masuk semua, cuman satu kelasnya cuma 3 orang gitu ya? Iya, sisanya online. Jadi cuma ada 3 orang ke sekolah setiap kelas. Oh, oke. Itu satu hari dari jam 7 sampai jam 3, jam 2. Katanya sih, kata guru kayak dikurangi waktu yang di sekolahnya, kayak cuma 2 jam doang gitu. Oh, gitu. Jadi nanti dibalikin lagi ke rumah untuk lanjut lagi Google Meeting atau Zoom Iya. online lagi. Oh. Brian tuh sekolah di swasta negeri deh? Swasta. Di swasta ya. Oke, terima kasih Brian. Riana, boleh cerita Riana udah mulai tatap muka lagi kah? Udah Kak. Udah. Riana di swasta atau di negeri? Swasta. Di swasta. Sama kayak Brian tadi. Belum full gitu. Satu harinya baru 2 jam, 3 jam gitu. Iya Kak. Gabriel juga masih online atau udah tatap muka, Dek? Udah mulai Kak. Udah mulai. Gabriel di swasta apa di negeri? Masih online. Swasta Kak. Oh, di swasta. Sama kayak Brian tadi. Iya Kak, masih baru minggu depan. Oh, masih proses. Masih belum ketemu full satu kelas ya? Masih bagi-bagi. Belum. Masih online. Oke. Adik-adik berarti udah mulai mendekati ke onsite ya. Semoga ibadah PT kita juga bisa ketemu langsung nih di gereja gitu, ngelihat kondisi sekolah yang udah mulai melonggarkan, gitu kan. Cuman mungkin kalau untuk di gereja sampai sekarang sih Kasef dapat infonya baru sampai GP ya, kakak-kakak GP, PKB, PKP, PKLU sudah boleh
berangsur ibadah di gereja. Cuman untuk PAPP, Kasep belum dapat kabar. Mungkin Kak Ian udah ada kabar, Kak? Memang belum boleh sampai kondisi sekolah udah bisa PTM full mungkin ya. Oh gitu. Kalau yang pelkat di atas GP ke atas itu memang dianjurkan malah untuk ibadahnya onsite. Cuma kalian mau nanya dong, ini anak-anak PT udah pada divaksin belum? Nah, gitu. Karena yang GP ke atas itu tuh karena sudah divaksin itu mungkin ya Kak ya. Mungkin juga ya. Sedangkan Kalau usia teruna sama PA mungkin masih belum semua ya. Gitu. Di sini udah ada yang vaksin belum, adik-adik? Diel udah 1. Ya udah. Jonathan, oh Dennis udah. Dennis udah full. Udah full. Oh hebat. Full. Gabriel udah tadi. Udah Kak, full. Oh Udah, full hebat. Dua-duanya, ih mantap. Riana juga udah ya? Udah 2. Oh hebat ya, udah pada full. Brian udah? Brian udah? Hah? Udah vaksin deh? Lalu sakit jadi belum. Oh, Mungkin belum sempat. bulan depan bisa. Bulan depan. Kalau lu? Baru sekali, Kak. Baru sekali. Oh, baru sekali. Oh, oke. Berarti sebagian besar di sini udah vaksin ya? Oke, berarti ya kita masih nunggu dari info dari gereja untuk kita tetap onsite, walaupun nanti onsite juga mungkin nggak full semuanya ya, karena kan kita masih harus jaga jarak. Masih jaga jarak. Cuma nanti gimana konsepnya atau gimana sistemnya nanti di poin lebih lanjut. Cuma untuk ibadah onsite mudah-mudahan kalau kondisinya seperti ini semakin dekat gitu ya. Cuman kita tunggu aja kebijakan dari gereja untuk ibadah onsite nanti. Karena beda ya rasanya ya kalau ibadah online sama ibadah onsite gitu ya. Jadi kita kurang apa ya? Kurang bundling ya. Kurang Kak Ian tuh jagonya untuk ice breaking. Sayangnya kalau di Zoom meeting nggak mungkin ice breaking gitu kan. Iya, karena nggak ada S-nya. Ada hal-hal tertentu yang mungkin hilang gitu kalau kita lagi online. Tapi kita berdoa supaya segala-galanya boleh selesai. COVID-19 boleh selesai. Kita juga boleh yang belum vaksin, usahain vaksin. Sampai 2 kali ya kalau nggak salah vaksinnya. Terus tetap jaga kesehatan, jangan mentang-mentang udah bisa ke sekolah, prokesnya dihilangin. Tetap jaga kesehatannya karena kita pulang ke rumah itu ketemu sama orang tua. Jangan sampai nanti kita membawa virus ke orang rumah. Oke, tetap jaga kesehatan. Minggu depan kita masih Zoom meeting. Adik-adik tetap jaga kesehatan, yang sekolah tetap jangan terlalu banyak juga kegiatan di luar yang bertemu orang banyak, tetap dijaga kondisinya. Dan sekarang kita masuk ke amanat pengutusan. Kak Ian, silakan Kak. Baiknya Kak Ian, baiknya. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita akan melanjutkan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 432 bait 1 dan 2, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh dengan dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia.
apa akan ku beri sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan biarlah kami beroleh berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduhnya pribadi. Terima kasih adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di depan ya. Salam ya buat keluarga semuanya. Selamat Minggu. Minggu juga. Semuanya.